Assalamualaikum semua, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang demokrasi terpimpin yang terjadi dari tahun 1959 sampai 1965. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang berlaku dari 1959 hingga 1965 memiliki artian bahwa demokrasi dengan pengakuan kepemimpinan. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan Soekarno menjelaskan demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, kabinet konstituante yang sering berganti menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak stabil. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke UUD 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 suara, sehingga pemungutan suara harus diulangi. Pemilihan hari kedua menunjukkan bahwa 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukkan bahwa 263 setuju dan 203 menolak. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tidak berlakunya UUDS 1950. Berlakunya kembali UUD 1945. Dibubarkannya konstituante. Setelah diberlakukannya dekret presiden diberlakukan, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet kerja. Sepertiganya menteri berasal dari militer. Tujuan sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru kerap melanggar UUD 1945. Penyelewengan demokrasi terpimpin.
Ide demokrasi terpimpin digagas oleh Presiden Soekarno sejak awal tahun 1957 dan kemudian dijelaskan dalam sidang konstituante tanggal 22 April 1957. Seharusnya, demokrasi terpimpin sebagai suatu sistem pemerintahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada praktiknya tidak demikian. Demokrasi terpimpin justru mengarah pada pemusatan kekuasaan dalam satu tangan, tidak mengindahkan quorum dan oposisi, serta tidak menghendaki pemungutan suara. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan diganti dengan DPR gotong royong yang anggota-anggotanya dipilih dan diangkat sendiri oleh Presiden. Begitu pula dengan pembentukan dan penyusunan lembaga-lembaga negara tertinggi lainnya seperti MPRS dan DPAS. Dengan demikian, pelaksanaannya justru terjadi beberapa pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden yang membuat posisi presiden sangat kuat dan berkuasa. Oleh karena itu, demokrasi terpimpin memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kekuasaan presiden. 2. Peran politik terbatas. 3. Peran militer semakin besar. 4. Paham komunisme berkembang. 5. Anti kebebasan pers. 6. Sentralisasi pemerintahan pusat. 7. Terjadi pelanggaran HAM. Dampak positif demokrasi terpimpin. 1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis yang berkepanjangan. 2. Memberikan pedoman yang jelas, yakni Undang-Undang Dasar 1945. 3. Merintis pembentukan lembaga tinggi negara, yakni MPRS dan DPAS. Dampak negatif demokrasi terpimpin. 1. Memberikan kekuasaan besar kepada kepala negara atau presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya. 2. Memberi peluang terhadap militer untuk ikut terjun ke dalam dunia politik. Tokoh-tokoh demokrasi terpimpin. 1. Soeharto. 2. Adam Malik. 3. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 4. Ali Murtopo. 5. B.J. Habibie. Faktor penyebab keruntuhan demokrasi terpimpin. Di antaranya, 1. Adanya kekacauan besar yang diakibatkan oleh peristiwa G30S. 2. Krisis ekonomi nasional. 3. Tingkat inflasi yang tinggi. 4. Penyimpangan yang dilakukan Soekarno terhadap konstitusi. 5. Kegagalan Soekarno dalam bidang politik dan ekonomi. Kesimpulannya, demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi ini berawal pada 5 Juli 1959 yang dilatar belakangi dengan anjuran Soekarno yang ingin menerapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, pada pelaksanaannya justru melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan demokrasi ini berakhir pada tahun 1965.